Tuhan, Kau terbesar. Beri puji, beri hormat bagi Allah yang kudus. Kemuliaan, keagungan, hormat bagi Raja. Darah-Mu sucikan aku, darah-Mu murnikan hidupku. Kau Tuhan telah bangkit, kalahkan maut. Ya Tuhan, Kau terbesar. Ya Tuhan, Kau terbesar. Beri puji, beri hormat bagi Allah yang kudus. Kemuliaan, keagungan, hormat bagi Raja. Hanya karena darah-Mu. Beri puji, beri hormat bagi Allah yang kudus. Kemuliaan, keagungan, hormat bagi Raja. Keagungan, hormat bagi Raja. Kemuliaan, kejayaan, keagungan, hormat bagi Raja. Ready? Are you ready for him? I wore a suit because I came here to do business with Jesus tonight. Shalom warga kerajaan,
dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama, orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak karena menang perang ya. Segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. So nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja. Siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya, jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya, ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy, yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Kami seperti rusa yang haus akan Engkau, menantikan dan merindukan Engkau. Seperti rusa
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku, Tuhan Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Tuhan Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Tuhan Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Tuhan Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami akan mulai ibadah kami. Kami datang kepada Tuhan dalam penyembahan kami. Kami bersatu untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hadirlah secara khusus lawat kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, puji Tuhan.
Tiba saatnya. Ya. Tiba saatnya kami berdiri bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Tiba saatnya kami berdiri bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Bapa yang mengasihi kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan membimbing kehidupan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ya Tuhan, kami datang Tuhan. Yesus, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Engkau penolongku, Engkau kekuatanku, Engkau sumber pengharapan. Yesus Tuhan, Yesus Allah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh Jesus, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, bikarana nama syakara laba-laba, lepapa para laba-laba, rekese-kete-kete karala mata kasyakata karala laba-laba, lepapa para laba-laba, lepasyakata karala laba-laba. Engkau dahsyat,
baik, Engkau baik. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau hebat, Engkau baik. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan buat kami. Kami hadir di sini dengan satu maksud, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan juga mendengarkan isi hati-Mu. Dari awal sampai akhir, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi. Dan berikan kepada kami roh pengertian, sehingga kami paham isi hati Tuhan, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya sangat bersyukur kalau melalui ibadah online hari ini kita masih punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman dari tempat kita masing-masing. Masih berkaitan dengan tema kita bulan ini, dan ini minggu terakhir untuk bulan Juli, yaitu strong, ya. Dan di minggu terakhir ini yang akan saya sampaikan adalah tentang mempertahankan kekuatan dalam kehidupan kita. Keep strong, mempertahankan kekuatan iman. Dan mempertahankan ini bukan sesuatu yang instan, tiba-tiba kuat. Tapi ini berbicara tentang quality dan kuantitas, ya. Jadi ada jarak waktu tertentu untuk iman itu tetap kuat dan bertahan. Sebagai ayat acuan kita pada hari ini adalah saya ambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Baik, puji Tuhan, iman itu sangat dibutuhkan ya dalam kehidupan kita. Terlebih di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, kita lihat menghadapi kenyataan bahwa pressure, tekanan itu melanda kita semua. Saya percaya berita-berita yang kita dengar tentang saudara-saudara kita, tentang kerabat kita itu tidak mudah. Kalau kita terpelihara sampai hari ini, kita patut bersyukur. Itu pun tidak mengurangi empati kita, simpati kita kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah akhir-akhir ini. Ya. Untuk itu dalam kehidupan kita, di sini katakan firman Tuhan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi boleh dikatakan bahwa hanya iman yang bisa membuat kita bertahan di masa-masa sekarang ini. Ya. Jadi orang benar itu hidup karena iman, hanya karena iman. Ya, beberapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah, saya dapat satu renungan yang sangat indah dari kakak rohani saya. Bahkan positive thinking pun bukan itu yang membuat seseorang itu berhasil, sukses, bukan. Tapi iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan ternyata iman ini akan terus menjamin kehidupan kita sampai akhir. Ya, mari kita buka dalam kitab Wahyu. Kita tahu bersama isi kitab Wahyu, banyak hal nubuatan tentang akhir zaman, dan ada hal yang penting dalam kitab Wahyu ini. Saya akan ambil bagian yang penting yang ditekankan, ada paling tidak ada 2 ayat dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang 10 dikatakan seperti ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, dalam satu perikop ada paragraf terakhir dalam perikop ini, katakan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Satu lagi dalam Wahyu pasal 14. Ya, kalau ada penekanan yang diulang dalam Alkitab, itu berarti sesuatu yang harus kita perhatikan. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Jadi iman kita harus kuat. Harus. Mungkin enggak besar. Ya, ada pujian mengatakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Ya. Enggak perlu besar, tapi harus kuat. Ya, masa-masa yang kita alami, yang kita sedang jalani hari-hari ini, itu benar-benar menguji iman kita. Ya, benar-benar menguji iman kita. Apakah kita masih bisa tetap bertahan dengan iman percaya kita kepada Tuhan? Karena melihat banyak hal di sekitar kita yang Tuhan, Engkau di mana? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sih kok enggak cepet sehat ya bangsa kita, dunia ini bahkan? Kenapa sih seperti ini? Banyak hal yang menjadi pertanyaan buat kita, dan itu
membutuhkan iman yang kuat. Masih di mana kadar iman kita sekarang? Kalau iman kita akhir-akhir mulai goyah dengan situasi, atau bahkan mungkin kecil, mari Bapak Ibu bangkitkan iman kita. Ya, kita bangkitkan iman kita. Nah, di Roma tadi saya akan kembali ke kitab Roma pasal 1. Ya, Roma pasal 1 berbunyi seperti ini. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, ayat 16. Baik, 16 kita baca juga. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, jadi Injil, firman Allah itu kekuatan Allah. Nah, itu sudah absolut, udah pasti Injil itu kekuatan Allah. Tapi juga ada dari sisi kita yang dengan sengaja kita memelihara iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi Paulus katakan bahwa aku mempunyai keyakinan. Jadi kita memelihara keyakinan, memelihara iman kita untuk tetap kokoh, tetap kuat. Nah, ini dia. Ya. Jadi orang percaya dibenarkan karena iman, betul. Kita percaya kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, benar, seolah-olah kita nggak ada effort sama sekali dalam perjalanan iman kita. Tapi di perjalanan selanjutnya kita melihat bahwa kita dengan sengaja kita harus bertahan. Kita harus mempertahankan iman kita. Dalam kehidupan kita punya banyak pilihan. Kita mau tetap percaya atau mau goyah. Kita mau berpaling atau kita akan tetap lurus dalam langkah kita. Itu pilihan. Dan kita punya sesuatu dari dalam diri kita sendiri untuk mempertahankan iman kita. Ya, jadi kekuatan iman itu diuji oleh waktu. Ya, tidak ada iman yang kuat tiba-tiba kuat. Tidak ada iman yang wow, aku kuat, aku bisa. Bisa itu terjadi, tapi itu pasti ada banyak hal yang menguji kekuatan iman kita. Ya, menguji kehidupan kita. Karena dalam Wahyu tadi ada kata-kata ketabahan dan iman. Ya, jadi ketabahan itu ada unsur proses ya di dalamnya yang berlaku terus-menerus, ada waktu, ada ujian di dalamnya yang membuat seseorang itu kuat dan tabah. Ya. Di masa-masa sulit seperti yang sedang kita hadapi sekarang itu benar-benar menguji ketabahan kita, kekuatan iman kita, dan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Ya, ada hal yang menarik ketika saya sedang persiapkan ini, bahwa kata iman itu jarang ditemui di Perjanjian Lama. Bahasa Inggris yang banyak itu faithful, setia. Ya, kesetiaan. Faithful itu juga iman. Jadi ketika kita bertahan, ketika kita tabah, ketika kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita sabar, kita terus-menerus percaya kepada Tuhan. Itu adalah wujud bukti dari iman yang kuat kepada Tuhan. Dan itu bukan mudah, saya tahu. Ada ujian di dalamnya. Suatu hari, saya dengan suami,
kita harus mengurus salah satu kendaraan kami yang plat nomornya sudah harus diganti. Nah, waktu kami membeli kendaraan itu, waktu itu kami masih tinggal di Semarang, dan kemudian kami pindah ke Salatiga tanpa saya juga tidak menyadari ya, karena identitas kami juga kami pakai, akhirnya kami pindah KTP juga kami ganti ke KTP Salatiga. Nah, begitu kita mau ganti plat nomor, kami harus ke Semarang. Ya, kami harus ke Semarang dan kami ke Samsat waktu itu, ke Samsat, dan saya ketika ke Samsat, saya melihat satu slogan yang eye-catching, sangat menonjol. Anda memasuki zona integritas. Wow, keren ini. Ya, integritas salah satu dari nilai-nilai yang ditanamkan buat kita di GBI Rock. Nah, ketika masuk ke situ, syarat-syarat semua kami penuhi. Nah, ketika mulai didata, nah disinilah masalah mulai timbul. Karena KTP kami sudah KTP Salatiga, sedangkan motor itu identitasnya, kendaraan itu masih di Semarang. Nah, ternyata ini menghambat ya, maksudnya tidak bisa. Jadi motor juga harus sesuai dengan data dengan KTP yang sekarang ada. Nah, kita harus keluarkan ya biaya ekstra di luar prediksi kami, dan masa-masa ini sungguh sangat berat di luar perkiraan, karena itu motor mungkin motor sudah lama ya, sudah pajaknya tuh sudah nggak terlalu mahal dibandingkan harga motornya itu. Mungkin kita kalau harus urus mutasi kendaraan ke kota kami itu rasanya cukup berat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak proses yang cukup panjang dan sedikit bertele-tele untuk hal ini, yang saya pikir ketika saya ke Semarang dalam satu hari saya bisa urus itu, tapi ternyata tidak bisa. Nah, disitulah integritas ini diuji. Seringkali ketika kita menghadapi satu kesulitan, kita akan cari jalan keluar yang termudah dan termurah. Bisa, saya yakin bisa, dan pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, tapi waktu itu memang ya kami menyadari bahwa di situ integritas kami diuji. Disinilah saya baru memahami benar-benar arti slogan itu ketika kita masuk ke kantor Samsat, katakan Anda memasuki zona integritas. Ya, tergoda untuk mencari jalan pintas, mencari calo yang bisa ngurus ini dengan mudah dan murah. Mungkin gimana caranya lah, KTP saya nggak harus ganti, motor itu nggak harus dimutasi karena itu akan makan biaya lagi ketika akan pindah ke Salatiga. Itu diuji. Nah, ini yang ingin saya paparkan kepada kita semua. Ini hal yang mungkin sederhana dan mungkin biayanya nggak sebagaimana yang lebih besar dari hal-hal lebih rumit yang dihadapi sekarang. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, disitulah kekuatan iman kita diuji. Tergoda untuk mengambil jalan pintas yang lebih mudah, tapi nggak benar. Banyak ditawarkan sekarang ini, dan orang pun memanfaatkan kebutuhan orang untuk hal ini saat ini. Jadi mereka menawarkan hal yang mudah, menawarkan cara-cara yang lebih pintas mungkin, tapi tidak benar, kita tahu. Nah, itu kita menghindari proses. Nah, padahal kekuatan iman kita, integritas kita, kekuatan kita diuji oleh kesetiaan, bagaimana kita tetap benar, tetap percaya kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Nah, kalau kita punya iman, oke, mungkin nggak terlalu besar, ya, seperti tadi, hanya kecil, tapi itu kuat. Bagaimana ya caranya di masa-masa seperti ini kita masih bisa mempertahankan iman yang kuat di dalam Tuhan? Kita kembali ke Roma pasal 1 ayat 16 tadi.
Ya, ayatnya bunyi seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang bisa hidup oleh iman adalah orang benar. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini terjemahan yang mungkin jarang dipakai, tapi di sini ada kalimat yang lebih menjelaskan tentang orang benar itu. Ayat yang 17. Sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Itu sama seperti yang terus dalam Alkitab, orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Wow. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, apakah kita mempunyai hal-hal yang benar tentang Allah? Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan? Oh iya, kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita dibenarkan. Nah, kita sudah menjadi orang-orang yang benar. Tapi itu akan tetap mengikuti kita, akan terus mengikuti kita ketika kita diuji. Apakah kita masih berpikir benar tentang Allah? Apakah kita masih percaya kepada Allah? Ketika kita mempunyai pikiran yang buruk tentang Allah, kita bukan orang benar. Karena kita sudah berprasangka. Ya, bagaimana seseorang bisa mempercayai seseorang yang kita pikir dia jahat, yang kita pikir dia jelek, tidak baik, kita punya prasangka buruk dengan seseorang, kita nggak mungkin bisa mempercayai orang itu. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang, karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saat-saat itulah, saat-saat seperti ini, kita harus kembali menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kenali Tuhan kita dengan baik. Kenali Allah kita dengan benar. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dia tetap baik. God is love. Itu udah absolut. Allah itu kasih. Udah. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang jahat di sekitar kita, kebencian di sekitar kita, hal yang mengecewakan di sekitar kita, Allah itu kasih. Nah, ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita bisa mempercayai sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Mari kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Katakan seperti ini. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Jadi proses dalam kehidupan kita itu proses yang membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita bisa mengenal Allah dengan benar, iman, kepercayaan kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin bergantung dengan Tuhan, kita akan semakin mendekap Tuhan. Bapak Gembala seringkali memeluk firman. Kita bisa memeluk firman kalau kita punya kepercayaan
kepercayaan terhadap kebenaran firman itu sendiri. Pelajari firman dengan banyak, pelajari Tuhan dengan banyak. Seberapa banyak, seberapa lama pengalaman kita dengan Tuhan. Apakah itu membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan benar? Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, iman percaya kita akan semakin dikuatkan. Dan itulah yang membuat kita tetap hidup sampai hari ini. Ujian, kesusahan, kesedihan, kebangkrutan, apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan sampai itu memudarkan pengenalan kita akan Allah kita, memudarkan pengetahuan kita tentang siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai lemah hari ini, firman Tuhan menguatkan kita semua untuk kembali membangkitkan iman percaya kita dengan Tuhan, berdamai dengan Allah, setuju dengan apa yang Allah sodorkan buat kita. Karena kita tahu Allah kita Allah yang baik, Allah yang menjanjikan masa depan yang baik buat kita. Itu kita klaim berulang-ulang. Kita klaim berulang-ulang. Sekitar kita mungkin bisa terjadi hal-hal yang buruk. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, iman itulah yang memelihara kita. Puji Tuhan. Kita bawa pikiran kita tentang Tuhan, pikiran yang baik tentang Tuhan. Kita bawa semuanya hal-hal yang mulia, yang sempurna, kebajikan, segala sesuatu. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, itu kita pikirkan. Itu bisa terjadi hanya saat kita mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita. Iman kita bertumbuh bahwa benar Tuhan, Engkau baik. Benar Tuhan, Engkau mulia. Engkau tetap yang terbaik. Saya melihat beberapa postingan dari teman-teman saya yang mereka setelah kehilangan orang-orang yang dicintai. Saya tahu itu tidak mudah. Saya seringkali berempati, ya, membawa diri saya, misalnya hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang harus saya buat? Apakah saya bisa mempunyai kekuatan dan ketabahan seperti teman-teman saya ini? Setelah pasangan hidupnya dipanggil Tuhan, saya melihat postingan yang bagus. Ya, kami sudah melakukan semua yang terbaik untuk merawat suami saya. Itu kesaksian yang saya baca. Semua kami sudah usahakan. Tapi waktu Tuhan itu tetap buat suami saya. Mungkin lewat cara apa, mungkin dengan sakit penyakit, dengan apapun. Hari itu memang sudah ditetapkan suami saya harus kembali kepada Tuhan. Ya, ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, segala sesuatu yang kita alami, bahkan mungkin hal-hal yang membawa kesedihan dalam kehidupan kita, kita tetap akan bisa percaya Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Inilah yang membuat kita hidup. Inilah yang membuat kita tetap terpelihara sampai hari ini. Orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Ayat yang terakhir, mari kita buka dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-3. Yesaya 26 ayat yang ke-3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara semua,
Banyak hal yang kita hadapi akhir-akhir ini yang mungkin menguras energi kita untuk memikirkan hal-hal yang gimana sih? Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, aku percaya ini tidak akan aku alami. Tuhan, hindarkan aku dari hal yang buruk. Tapi kenapa kok ini terjadi dalam kehidupan saya? Hati-hati dengan pikiran yang seperti ini. Ini bisa memudarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bisa punya prasangka yang buruk dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita harus punya keyakinan yang kokoh. Kita harus dengan sengaja membangkitkan iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau tetap baik dalam kehidupan. Meskipun banyak hal kita tidak mengerti, tapi pikiran yang benar tentang Allah itu akan membangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan itu akan memelihara kita tetap hidup. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami sedang berada dalam masa-masa yang tidak mudah. Seringkali Tuhan, masa-masa itu menyurutkan iman kepercayaan kami, menggoyahkan hati kami. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, iman kami dibangkitkan Tuhan. Kami mau tetap berpikir benar tentang Engkau. Kami tetap mau mengenal Engkau dengan baik melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami. Dan kami akan tetap percaya bahwa Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, yang menjanjikan masa depan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah iman kami semakin dikuatkan, semakin kokoh, supaya kami tetap terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati sedang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati. Yang sedang mengalami masa-masa sulit, yang sedang dalam sakit, yang sedang dalam kekurangan, sedang dalam persoalan apapun, Tuhan, nyatakan kehadiran dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka melihat kemuliaan-Mu melalui hal-hal terkecil sekalipun, membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa, saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang memberi perpuluhannya. Berkati dengan cara Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, jauhkan dari segala hal yang merongrong kehidupan, yang membuat pundi-pundinya bocor. Tuhan melindungi, berkati usaha, berkati karir, bahkan di masa-masa yang paling sulit, saat-saat ini, Tuhan memberkati engkau dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan persembahan-persembahan yang diberikan setiap minggunya, Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini ataupun persembahan pembangunan. Tuhan menguduskan persembahan ini menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rock Salatiga. Tuhan memberkati saudara dengan kasih, setia, dan kemurahan-Nya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-Nya. Ia memberikan kepadamu hikmat kemampuannya, sehingga engkau dapat meraih janji Tuhan. Diberkati usahamu, karirmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Engkau diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan dilindungi dari berbagai macam penyakit. Rumah tanggamu diberkati, pasangan hidupmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Dan Tuhan membuat engkau berhasil
di sepanjang perjalanan hidupmu, dan engkau beruntung menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dan akhirnya persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus yang kita puja dan sembah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.